Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sumber Sejarah Official. Kali ini saya menceritakan sedikit kisah seorang musisi legendaris asal Indonesia. Beliau bernama Faris Rustam Munaf. Saksikan videonya sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selamat menyaksikan. Faris Rustam Munaf, lebih dikenal sebagai Faris RM. Lahir tanggal 5 Januari tahun 1959, adalah seorang penyanyi, pemusik dan penulis lagu, berkebangsaan Indonesia, keturunan Belanda, Betawi, dan Minangkabau, Sumatera Barat. Dia dikenal atas lagu-lagu ciptaannya seperti Barcelona dan Sakura. Pada awal dekade 1980-an, Faris lahir dari keluarga pemusik, pasangan Rustam Munaf, asal Minangkabau, dan Haja Anna Reijnenberg, seorang campuran Belanda-Betawi. Ayahnya adalah seorang penyanyi di RRI Jakarta, sedangkan ibunya adalah seorang pelatih piano. Sejak kecil, dia telah diperkenalkan kepada dunia musik. Selain pada ibunya, Faris belajar piano pada Sunarto Sunario dan Profesor Charlotte Sutrisno JP. Karir bermusiknya dimulai sebagai pemain gitar melodi. Pada usia 12 tahun, saat berteman dengan Debbie Nasution dan Oding Nasution, mereka membentuk Young Gypsy yang membawakan musik blues dan rock. Selanjutnya, Faris bekerja sama dengan Adi MS, Aji Sutama, dan Iman RN membuat operet. Pada acara perpisahan dan grup vokal sekolahnya, jalan ke dunia musik profesional mulai terbuka pada tahun 1977 bersama Aji Sutama, Raidi Nur, Adi MS dan Ikang Fauzi, yang merupakan teman sekolahnya di SMA Negeri 3 Jakarta. Dia mengikuti lomba cipta lagu remaja yang diadakan oleh Radio Prambors Jakarta. Meski hanya meraih juara 3, namun tawaran dari berbagai grup band mulai berdatangan. Faris melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Seni Rupa. Pada tahun 1978, Faris pun mencoba untuk mengembangkan dan menimba ilmu, serta menambah pengalaman dengan bergabung di dua grup musik beraliran rock, Giant Step dan The Rollies. Faris menjadi musisi pengganti untuk posisi keyboard Giant Step untuk penampilan panggung, dan menggantikan posisi pada drum untuk karya-karya pentas The Rollies. Faris juga pernah membantu mengiringi kelompok musik dari Bandung, pimpinan Harry Rusli Karisma, pada tahun 1979. Pada tahun 1980, Faris merilis album keduanya, yang bertajuk Sakura. Di album ini, dengan sistem rekam overdub, Faris memainkan berbagai instrumen, seperti drum, keyboard, gitar, bass, perkusi, sendirian. Bisa jadi, Faris terinspirasi Stevie Wonder atau Mike Oldfield, pemusik yang bermain tunggal dalam sejumlah album rekamannya. Warna musiknya pun fresh dan groovy. Album ini sukses besar. Faris kemudian merilis album perdananya yang belum sempat dirilis. Di saat tren musik di negeri ini masih terbuai dalam balada yang mendayu-dayu, Faris malah menawarkan konsep musik yang danceable ala Earth, Wind dan Fire, dengan penonjolan pada aransemen brass section sebagai aksentuasi dan teknik bernyanyi falsetto. Setahun kemudian, Faris RM membentuk grup trans, yang personelnya antara lain Erwin Gutawa, pemusik yang sekarang banyak dikaitkan dengan aransemen berbau orkestral. Dengan trans, Faris menawarkan konsep musik fusion, yang akhirnya membuat sejumlah grup musik terinspirasi untuk menggarap musik fusion, yang memadukan jazz dan rock. Trans adalah grup yang maunya beridealisme tinggi,
Ini terlihat dari kalimat yang tertera pada sampul album Trans. Hotel San Vicente, 1981 pembaharuan musik Indonesia, dalam warna, personalitas, dan gaya. Boleh jadi kalimat itu berkonotasi gagah-gagahan belaka. Namun patut diakui, sejak pemunculan trans, mulailah muncul grup-grup fusion, seperti Krakatau, Karimata, Emerald, dan lain-lain. Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman, membentuk kelompok musik Wow. Mereka bertiga, Iwan, pada vokal, piano, keyboard, Darwin, pada bass, dan Faris, pada drum. Kemudian, merilis album bertajuk Produk Hijau. Wow tetap menghadirkan nuansa rock progresif lewat lagu-lagu seperti Pekik Merdeka, Armageddon, hingga Puri, Dewayani. Setelah debut album dirilis, Faris RM mengundurkan diri dari formasi Wow karena alasan sakit. Saat itu, selain bergabung dengan Wow, Faris juga aktif di kelompok Simfoni hingga Jakarta Rhythm Section, serta beberapa proyek album solonya. Setelah itu, Faris terus menelurkan karya-karyanya, baik di Indonesia maupun internasional. Selama 25 tahun, kariernya sejak tahun 1978 hingga 2003. Faris telah menghasilkan 20 album solo, 72 album kolaborasi, 18 album soundtrack, 27 album produksi, di mana dia berperan sebagai produser, serta 13 album internasional yang dirilis di Eropa dan Asia Pasifik. Di antara lagu-lagu ciptaannya yang terkenal hingga sekarang adalah Barcelona, Nada Kasih, duet dengan Neno Warisman, Susi Belel, Menggapai Bintang, Simfoni, Selamat Untukmu, Jakarta Rhythm Section, dan Renungan, Dibayang Dewasa, yang menampilkan duet Faris RM dengan Marissa Haque. Faris pernah menghilang sekitar 10 tahun dari panggung musik Indonesia. Untuk membuktikan eksistensinya, Faris menggelar konser terbesarnya, yaitu pagelaran Zaman Emas Faris RM, tanggal 21 Agustus tahun 2003, di Plenary Hall, JCC Jakarta. Konser tersebut menghadirkan pula keponakannya Sherina Munaf, Reza Artamevia, Titi DJ, Katon Bagaskara, Warna, Rif, dan Syaharani. Tak hanya itu, Dwiki Darmawan ditunjuk untuk menggarap komposisi lagu dalam konser tersebut. Meski Faris tetap memperlihatkan kepiawaiannya, konser tersebut dinilai gagal karena jumlah penonton yang hadir terbilang cukup sedikit, hanya 2.000 orang dari kapasitas 5.000. Selain itu, Faris dinilai terburu-buru karena setelah menghilang sekian tahun, tiba-tiba muncul dengan konser akbarnya. Usai menjalani masa hukuman, Faris menggelar konser tunggal yang bertajuk Antologi Live Concert di Rolling Stone, Live Stone, Jalan Ampera Raya nomor 16, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, pada tanggal 25 Juli tahun 2008. Pada konser tunggalnya tersebut, Faris berkolaborasi dengan artis-artis muda, antara lain adalah Sherina Munaf, Koil, dan White Shoes and the Couples Company. Di bulan Oktober, Faris RM bersama Dian Permana Putra meluncurkan sebuah karya baru di album baru, yaitu Faris RM dan Dian Permana Putra in Collaboration. Di album ini, Faris dan Dian berkolaborasi dengan Sandy Sondoro, Fatin Sidkiah, Angel Pieters, 3 komposer, dan lain-lain di album ini. Di album ini berisikan 11 lagu yang diluncurkan pada Oktober dan dijual di restoran KFC seluruh Indonesia. Faris mengaku pernah kecanduan alkohol dan mengonsumsi narkoba. Bahkan akibat kebiasaannya itu, Faris divonis menderita liver pada tahun 1996. Penyakit itu pula yang membuat tubuh Faris sekarang terlihat kurus sekali.
Dan dokter menyatakan, tubuhnya tak mungkin gemuk lagi. Tahun 2001, Faris berurusan dengan polisi, dengan tuduhan terlibat kasus peledakan bom, di asrama mahasiswa, Iskandar Muda, Manggarai, Jakarta. Faris dicurigai lantaran ditemukan surat yang dibuatnya dan ditujukan kepada Panglima GAM di lokasi ledakan bom. 6 tahun kemudian Faris berurusan lagi dengan polisi. Pada dini hari, pada tanggal 28 Oktober tahun 2007, dia ditahan polisi dalam sebuah razia di Jakarta. Dia ditemukan memiliki 1,5 linting ganja seberat 5 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Setelah melalui tes urin, Faris dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Dia akhirnya divonis 8 bulan penjara, potong masa hukuman. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 1 tahun penjara. Selain itu, sisa hukuman Faris juga bakal dihabiskan di Rumah Sakit Melia Cibubur untuk rehabilitasi. Kemudian, pada bulan Agustus tahun 2018, Faris RM ditangkap lagi terkait kasus narkobanya yang ketiga, yakni kepemilikan sabu seberat 900 mg. Faris menikah dengan Oneng Diana Riyadini, mantan peragawati asal Semarang, Jawa Tengah. Pada akhir tahun 1989, tak terlalu lama menunggu, Faris dan Oneng pun segera dikaruniai momongan. Namun sayang, putri pertama mereka, Ramanitya Hadifah, hanya 15 detik menghirup udara dunia karena paru-parunya tidak berkembang. 2 tahun kemudian, pasangan ini pun dikaruniai putri kembar bernama Ravenska Atwinda Diva dan Rivensky Atwinda Diva, yang lahir tanggal 26 Oktober tahun 1991. Kemudian si kembar memiliki adik bernama Syafergio Avia Diva Putra, lahir tanggal 11 September tahun 1998. Kemudian Faris diabadikan oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu dari The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa pada tahun 2008. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa di-support juga channel saya agar makin berkembang dan saya makin semangat untuk membuat video-video baru lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.